Ini kan ada di Banyuwangi kan ada komunitasnya juga dia. Dan dia mengklaim seluruh Indonesia ikut, adalah perwakilannya. Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Ada pamerannya loh, Pak. Ada pamerannya. Kenapa ini Bapak sangat penting sekali informasi ini? Kenapa ini tidak muncul di permukaan? Soalnya framingnya adalah kok tiba-tiba ada Asosiasi Dukun Indonesia yang melaporkan Anda pasien. search di Google Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara, Perdunu aja lah ketiknya. Klik di gambarnya juga ada logonya. Dan beberapa tahun yang lalu itu pameran pertamanya dia pameran santet. Iya, dan acara intinya sih pengenalan logo. Mas, Bapak informasi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dong, cek aja di Google, ada loh. Oke guys, welcome to Baik channel. channel yang mencari sisi Baik, dari sebuah keburukan dan mencari keburukan dari sisi. kebaikan. Wah, Bapak, saya ini kangen banget sama Bapak. Udah berapa minggu, Pak? Berapa purnama Bapak mengcosplaykan diri menjadi seorang yang sosial sekali terhadap lingkungan dan budaya dan tidak adat istiadat. Saya melestarikan budaya di Indramayu dalam beberapa minggu kemarin. Jadi habis menyelenggarakan acara hajatan. Hajatan. Bapak ini habis hajatan. Berarti banyak buah, Pak. Banyak beras, Pak. Banyak beras, banyak bubuk, dan banyak hutang ya kan? Yang jelas banyak hutang, Pak. Seorang open minded melangsungkan hajatan. Nanggap Singa Depok, guys. Singa Depok dan organ. Oke, jadi Pak, Tapi itu keresahan, banyak keresahannya nanti di next konten ya aja. mungkin kita juga bahas lebih mendalam tentang acara Hajatan. hajatan yang sangat membudidaya Ya, alat ya. akrab di khususnya di lingkungan kita Indramayu. Tapi yang jadi ya di garis bawah sih Pak, satu hal, saya nggak nutup jalan. Semua orang nggak bisa lewat aja. Apa bedanya? Oke, guys, mungkin topik kali ini Pak, sebetulnya saya pengen sekali membahas ini drama tembak menembak ini. Tembak menembak di Iya. negeri antah berantah ya. Tembak menembak yang jadi berseason-season ya Pak. Berseason. Cuma yang jadi masalah guys, kalau saya maksudnya kalau bahas sekarang tentang FS, E dan J ini, saya takutnya masih ada kena prank lagi kita Pak. Iya, Soalnya kan ini udah kayak Cinta Fitri Pak, berseason-season Pak. Kayak kemarin kan waktu kita bahas Citayam Fashion Week kan, ternyata besoknya kan dibeli sama itu kan Baim kan? Iya. Baim ya? Iya, jadi mungkin Oh bukan dibeli tapi dia hak dia beli hak- sih dia posisi hak dan secara dan haknya. mau didaftarkan secara haki walaupun gak jadi Hmm. juga. Jadi sekarang mungkin yang kasusnya ya nggak tenggelam sebetulnya Pak. Iya lewat terus. Masih dalam permukaan, Hmm. baik di TikTok, baik di apapun platformnya, yaitu pesulap merah versus Gus Samsudin ya. Pak. Saya kok kalau manggil Gus Samsudin, sebetulnya itu Gus kan biasanya sebutan untuk Gus itu gelar yang disematkan untuk anaknya Kiai, kalau nggak salah ya, anaknya Kiai. anaknya Kiai. Cuman saya sebelum tag podcast ini saya riset anaknya siapa, anaknya siapa, saya nggak ketemu Pak. Secara ini silsilahnya Iya, secara sanad. Samsudin jadi anak siapa Samsudin? Iya, anak siapa? Maksudnya Kiai, kalau Kiai siapa gitu kan? Gus kan memang biasanya ini NU ya Pak ya. NU. Oh ya, secara organisasi dia di NU. Tapi secara apa namanya silsilah sanad ataupun silsilah riwayat dia yang mondok di mana dan Oh, iya, belajar belajar agama di mana. agama di mana. Soalnya Pak, saya tiap kali lihat potongan sih Pak. Saya tidak mungkin nonton full di YouTube-nya. Nah. Jadi saya melihat potong-potongan itu ketika dia melakukan suatu praktek ataupun dia sok-sokan sakti itu doanya itu aja Pak. Yang dipakai. Doanya itu aja bener. Ya mungkin jadi pamungkasnya atau emang nggak ada doa lain aja. Enggak, apa yang gini, apa yang diharapkan dari seorang yang mengaku Gus, menurut saya mengaku ya, apa yang diharapkan dari seorang yang mengaku Gus
Ya. sedangkan dia lebih pinter dalam hal rongsokan. Jadi artinya nggak apa-apa kan? Kalau mau tampilin fotonya nanti di sini. mau ketawa aja, lepas aja. jadi secara apa skill itu bapak melihatnya lebih berbakat di skill rongsokan ya? Rongsokan, padahal menurut saya di bisnis rongsokan ini walaupun sering dikaitkan dengan Intel, ya kan? orang yang keliling rongsokan, Dia keliling rongsokan, bakso, ya kan? Biasanya. Samsudin ini lebih cocok jadi tukang rongsok dan itu emang passion dia. Dan menurut saya sih Pak, gini, maksudnya dia merintis karir perdukunannya ini, Ya. itu kan modalnya kan dari rongsok semua. Iya loh, dia nggak bisa ngilangin track recordnya dia sebagai tukang rongsokan, dan tukang rongsokan juga bukan profesi yang hina. Ya. Betul, iya saya juga bukan menertawakan profesinya ya, maksudnya cuman orang yang merintis jadi apa namanya usaha rongsokan, tapi tiba-tiba jadi Gus itu, saya itu maksudnya gimana gitu kan akar bridgingnya awalnya gitu kan tiba-tiba. Jadi seakan-akan Samsudin ini memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya di agama ini menjadi strata tertentu itu jenjang karir. Maksud lebih jelas lagi. Misalnya saya ada ya. Misalnya saya sama lah kayak Samsudin, misal saya rongsokan ya kan. Terus saya bos rongsokan. Terus saya suka nih sama ilmu-ilmu supernatural, ilmu tenaga dalam dan lain sebagainya, ilmu-ilmu kebatinan. Terus nungguin jenggot ya. Nungguin jenggot dulu ya kan. Minimal saya bisa nabung lah buat beli pakaian-pakaian yang agamis ya kan. Terus tiba-tiba ada pasien, keris petir ya kan. Yang ada di topet, yang ada di bangsat ada di Shopee Kak. Itu 250.000. Saya hampir mau check out kemarin. ada tombol. Yang ada tombol. Yang punya Marcel lebih keren lagi, dia banyak butuh sensor, jadi nggak usah dipencet. Harusnya Samsudin beli yang lebih ini. Dia kan bayaran banget kan gerak jarinya. Biasanya ditutupi itu Pak, apa kain putih. Iya, harusnya biar lebih keren lagi keluarnya jangan petir Pak, maksudnya tuh. Ya keluarnya minimal yang lebih ini lagi lah, ledek Zeus ya. Jadi, nah gini Pak, saya bertanya pada Bapak sebagai orang yang sempat mencintai klinik. Ya. Itu saya akui dan nggak bisa dihilangin dari track record saya juga bahwa emang di masa remaja transisi dari remaja menuju dewasa itu ya saya pernah juga sih belajar lah karena dasar kepo pengen tahu ya kan kayak apa sih maksudnya. Terus ada kawan juga yang kebetulan dia sekolah di luar kabupaten, terus bawa lah tuh padepokan ke sini misalnya. Jadi nyabang di sini kan dia, terus ngajak gitu kan teman-teman. Kebetulan saya teman pertama yang diajak. Ya intinya dalam 10 tahun terakhir dari 2010 sampai 2020 kemarin sih saya masih terus mempelajari. Kontras ya Pak. Iya. nggak bisa dihilangin memang rekor saya. Saya bertanya gini, menurut Bapak orang sakti ada? Sakti ada, orang sakti itu ada, cuman kita bikin relevan aja lah sama zaman. Kalau dulu mungkin ada, menurut saya. Kalau sekarang sakti itu ya kalau dia bisa beli brand-brand mewah. Intinya orang saktinya sekarang adalah sultan ya. Yang punya banyak uang, jadi dia bisa menyulap apapun. Bisa menyulap apapun dong. Apalagi menyulap kasus-kasus tentang dirinya ya kan. Bisa lah. Ini sakti sekarang butuh nggak buat di kehidupan? Menurut saya nggak. Selain di orang. Oke. Iya, ya make sense Pak. Asumsiin aja. Dulu kesaktian orang bisa terbang, orang bisa berjalan di atas air, orang bisa apalah, bisa apa. Saya percaya itu ada.
Tapi gini aja deh. Dulu tirakat orang tua dulu, zaman orang tua dulu, kita jangan dulu banget lah, zaman kerajaan janganlah. Kita tarik ke era penjajahan aja misalnya. Orang tirakat ya kan bisa sehari semalam terus makannya pakai ubi doang, misal. Iya. Ubinya kecampur pestisida nggak? Enggak. Jadi masuk nggak racun ke tubuhnya? Tidak. Enggak kan? Tidak. Tapi sekarang mau puasa misal, bukanya sama ubi doang. Ubinya pakai apa? Pestisida. Pestisida. Dan ya sekarang ya zat kimia segala Pestisida dan lain Iya. sebagainya kan? Iya. Ya, gimana perut bisa jadi suci? Wow. Kalau di dalam tubuh Anda ada zat adiktif dan lain sebagainya. Medicine Pak. Jadi menurut Bapak orang sakti itu ada, tapi zaman dulu. Ada tapi zaman dulu. Kalau sekarang kalau mau sakti ya perbanyak rekening aja sih. Perbanyak saldo rekening. Perbanyak saldo aja dong. Iya iya iya. Dan menurut Bapak, Gus ini sakti nggak? Kalau dibilang sakti si Samsudin ini, dia sakti dalam hal ini apa namanya, komunikasi. Oh iya Pak. Iya. Iya betul. Iya. Iya. Samsudin kebetulan hidup di negara yang intuitif. Betul. Iya kan? Iya. Ya contohlah masyarakat kita kalau ada suara duduk di atap, Iya. Suara petir. suara enggak maksudnya Oh, suara duduk Iya, suara bunyi-bunyian di atas. bunyi-bunyian di atap malam-malam jam 12 sepi, tapi tiba-tiba ada bunyi duduk di atas. Iya. Yang pertama terlintas di pikiran mungkin tikus mungkin, tapi Iya. yang paling banyak apa? Setan, Kuntilanak Pak. kuntilanak, Iya, santet dan lain sebagainya. Karena SDM kita emang nggak mau pikir panjang dan mau berpikir logika. Iya. Karena kalau misalkan makamai logika itu pusing. Panjang. Harus dinalar dulu apa Pusing, dulu ini. ya kan? Jadi kalau dijawabnya sekitar setan, ya udah Selesai. Iya. Cepet kan jadi. Tidak ada penjelasan lain gitu kan. Ya kalau kata Deddy Corbuzier apa? Yang rajor prinsipal ya kalau nggak salah itulah Iya. pokoknya dia intinya kalau ada penjelasan yang lebih gampang, Iya. ya udah ambil aja, ngapain cara yang rumit. Dia Samsudin hidup di SDM masyarakat kita yang seperti itu. Iya. Makanya emang populasi Samsudin ini jadi banyak di sini ya. Iya, menurut saya juga memang kalau saya juga salut sebetulnya dari gaya bahasanya dia. Maksudnya manipulatif memang. Jadi dia pandai sekali mengarang. Jadi saya bisa mengerti kenapa orang-orang di sekitarnya itu yang notabene SDM-nya mohon maaf Jadi makin percaya. jadi makin percaya. Karena memang penjelasannya kalau didengar oleh orang yang Awam. itu make sense. Make sense dan sangat menakjubkan, Pak. Dan satu hal yang paling bisa senjata andalannya adalah dilapisi atau dibumbui oleh Agama. Pak. Soalnya kan di awal-awal ini karomah, bahwa karomah itu keajaiban daripada ayat suci Al-Quran, Iya. keajaiban dari sholawat. Itu Pak. Iya. Ketika ada orang yang tidak mempercayai dengan dirinya, berarti kamu tidak percaya karomah, berarti kamu tidak percaya mujizat. Oh dia eksplit. Nah, Situ. jadi layernya itu Pak yang sangat tebal. Maksudnya Nggak bisa kalau dipercaya. misalnya orang-orang yang ya katakan apalagi orang-orang ateis, Iya. ya yang dijelaskan seperti itu susah. Pak. Orang ateis juga kalau Samsudin yang ngomong dan dia mungkin lagi butuh dengan pengobatan alternatif mungkin bisa percaya juga, Pak. Karena kembali lagi gini loh maksudnya, mau tidak mau, suka atau nggak suka, pengobatan alternatif di Indonesia tetap dibutuhin, Pak. Iya kan? Ya, Karena bukan apa-apa, ini salah dari pengobatan konvensional juga. ya betul. Mengingat juga saya pernah lihat risetnya bahwa jumlah rumah sakit yang di Jakarta dirubah jadi rumah sehat. Iya. Saya ngantri BPJS seharian cuma Iya. dapat kertas. Kalau di dukun 1 jam dikasih air, pulang sembuh udah kayak gitu kan. Ini Pak, maksudnya memang pelayanan rumah sakit di Indonesia memang masih relatif kurang karena satu jumlah rumah sakit Ya. jumlah tenaga Ya. medisnya mungkin dan alat dan prasarananya juga sehingga
orang-orang layer, mohon maaf, misalnya menengah ke bawah itu lebih, maksudnya lebih tertarik datang ke alternatif kan? Belum ada ceritanya pasien dukun kehabisan kamar Iya. dan ditelantarin di lorong-lorong belangkar ya, pakai belangkar deh. Iya. Orang datang posisi disantet ya, santet Iya. banyak paku ya kan. Iya. Datang ke rumah sakit, Iya. rumah sakit lagi penuh karena Iya. pasien covid ya kan. Iya, mohon maaf, Pak, kamarku Lagi penuh. Soalnya pakai BPJS. Pakai BPJS, Iya. tapi karena terpaksa dia ditampung di belangkar di lorong-lorong rumah sakit ya kan. Iya. Kalau datangnya ke Samsudin, tinggal di pakai respektif Pak, tinggal colok Pak. Oh iya, saya baru kepikir belum ada ceritanya. Orang datang ke pengobatan alternatif, Ditelantarin ya kan. ditelantarin atau penuh kamarnya ya Pak. Iya. Jadi gini Pak, mungkin kalau menurut saya juga sebenarnya Pak, saya nggak percaya Pak Iya. soal beginian. Maksudnya, tapi untuk kalau misalnya ditanya dukung mana dan lebih percaya mana, saya lebih percaya pesut merah Pak. Tapi ada hal istilahnya pengalaman berdasarkan pengalaman saya yang sudah terjadi. Memang ada, tapi ada maksudnya orang pengobatan alternatif ini tuh make sense, maksudnya walk Iya. di Yang terjadi pada Anda gitu iya, kan. pernah suatu ketika dulu Pak, ini cerita nih Pak, Dulu ya. jadi yang saya tekankan di sini bukan dukun ya, pengobatan alternatif, karena memang sebetulnya di Indonesia harusnya yang dilisensi itu maksudnya orang pengobatan alternatif Pak. Oh, yang harusnya dia dapat Iya. surat yang legal gitu. Ya, soalnya melihat dari segala rempah herbal yang ada di Indonesia itu kan sangat berlimpah Pak. Soalnya kalau misalnya menilik dari zaman dahulu juga, zaman Rasulullah itu yang namanya tabib juga menjadi istilahnya dokter yang zaman sekarang. Iya. Jadi mungkin saya kalau percaya dukun enggak, tapi kalau misalnya percaya tabib iya. Iya. Tabib ya. Cuman tipis banget orang mengartikannya ketika antara tabib dan dukun nih Pak. Iya lah Pak kan. Karena sama-sama berkodok agama dan sama berkodok kesaktian Pak. Gini. Bisa. Bunga melati rempah-rempah bukan maksudnya? Ya Bisa. bisa lah. Bunga kamboja, bunga kenanga, Bisa karena itu dari bau-bauannya bisa menjadi relaksasi. Relaksasi kan. Bisa kan dari baunya juga wangi gitu kan Pak. Tabib make nggak? Pakai. Dukun make nggak? Pakai. Ya udah. Nah guys, ini berdasarkan pengalaman saya dulu, ketika dulu nih Pak. Adik saya itu yang perempuan jaraknya 8 tahunan sama saya. Kena santet. Oh, bukan Pak. Jadi kendala awalnya sebetulnya kendala medis Pak. Oke. Kendala medis artinya 2 tahun itu tiba-tiba dia panas tinggi, nggak tahu ya, dari pas dibawa ke rumah sakit sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan karena dalam perjalanan itu dia maksudnya hanya panas saja, hanya kayak demam tinggi gitu Pak. Tapi pas di sana dirawat hingga akhirnya sampai masuk ICU Pak. Oh, dari berkelanjutan sakitnya. Berkelanjutan sampai koma sebulan Pak. Iya. Nah, terus Koma sebulan dan dia di akhir apa sih di rumah sakit itu, kebetulan di Cirebon rumah sakitnya, hingga akhirnya dokter menyarankan. menyerah Dokternya menyerah setelah melakukan tindakan sampai diambil cairan otaknya kalau nggak salah, cairan otaknya, operasi ini operasi itu. Akhirnya dokter menyerah dan mengatakan bahwa ini kami sudah melakukan istilahnya Oke, dokter semaksimal Indosiar Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. betul. Dan sepertinya ini 9,99% kalaupun hidup juga bakal ini Pak, katanya bakal cacat. Jadi hanya 0,1% dia kemungkinan hidup. Nah, dan dokter juga menyarankan untuk dibuka Pak. Maksudnya alat-alat ini tuh, alat medisnya dicopot, kayak oksigen apa. Terus
minta tanda tangan kan, tanda tangan keluarga. Ya, akhirnya berpikir-pikir di keluarga, ya lah dibawa lah, karena memang didiamkan di rumah sakit aja juga orang kan dokternya sudah nyerah. Biasanya kan dokter dia merujuk ke rumah sakit lain. Tidak Pak itu, dan di situ bahasanya ya hanya tinggal menunggu waktu. Oh berarti dokternya langsung AFK dia ya? Iya, menunggu waktu, bahwasannya bahwa ini sudah nggak lama lagi Pak. Hingga akhirnya ya udah, daripada harus nunggu adik saya ini meninggal di rumah sakit, ya sudah dibawa saja. Istilahnya gini, mungkin orang tua saya udah pasrah, istilahnya kalau mau diambil ya udah ikhlas. Ya, yang penting dibawa ke rumah ya. Iya, tapi kalaupun memang anak adik saya ini diberi umur yang masih panjang, ya istilahnya cuma bisa lebih ikhlas. Itu pasrah. Dibawa pulang. Ternyata ada saudara saya yang melihat televisi. Zaman kali itu belum ada medsos Pak, belum ada Twitter, Facebook. Ini backgroundnya tahun berapa? 2000 Belum ada 2000-an Pak. 2000-an? 2000-an Pak. 2001 2002 lah. Soalnya saya masih SMP ya. Iya. Nah, setelah itu Pak, jadi ada saudara saya melihat berita di SCTV. Ada, kalau zaman sekarang istilahnya lagi viral mungkin ya. Cuma viralnya sebenarnya Pak. Jadi tabib ini Bapak Haji siapa saya lupa. Pokoknya Haji dia. Dia iklan apa acara khusus? Jadi mungkin kayak ingat Pak Ponari. Ponari ya, ingat. Tapi kan Ponari kan itu hanya batu saja ya kan. Iya. Jadi karena memang di situ lagi banyak lagi berubah. Jadi mungkin wartawan sekitar mendengar hingga akhirnya diliput gitu loh Pak. Oh mungkin relate dengan Ponari zaman itu. Oh ini sama kejadiannya kayak Ponari, jadi Iya. banyak wartawan yang liput juga. Iya. Nah setelah itu direkomendasikan karena kebetulan tempatnya itu di Bekasi, yang notabene saya juga punya keluarga di Bekasi, hingga akhirnya dibawa tuh Pak adik saya. Langsung ke alamat si paranormalnya apa? Tabibnya. Ya. Dengan kondisi ya tanpa oksigen, adik saya itu bahkan tidak bisa makan dari mulut. Semua segala makanan ataupun minuman itu lewat hidung Pak. Pakai selang ke hidung. Jadi cuman bertahan itu karena ya itu juga saya karena minum kebanyakan, karena hanya cairan-cairan saja kan yang bisa masuk. Gak mungkin juga roti dimasukin ke selang ya kan Pak. Intinya dia masih bisa bertahan, masih bisa survive lah karena masih ada cairan yang masuk. Iya, cuman posisinya sadar enggak dan maksudnya koma lah. Iya, koma dia dibawa ke Bekasi. Setelah itu betul Pak, itu berderet Pak. Antrian. Si tabib ini. Posisi mobil berderet yang parkir di situ, dan kemungkinan karena memang belum siap, istilahnya masih rumahan ya kan. Jadi akhirnya parkir mobil itu di tetangga gitu Pak. Zaman itu Pak, parkirnya 50.000 satu mobil. 2000-an ya. 50.000. Maksudnya tetangganya juga dia dapat jadi cosplay jadi tukang parkir Pak. 50.000 zaman itu Pak. Turunan. Nah, ibu saya sambil menggendong adik saya itu. Antrian panjang Pak. Cuman karena ibu saya itu maksudnya mengharapkan belas kasihan orang-orang sekitar dan Pak Haji Pak. Iya. Karena sebetulnya harus mendaftar dulu, kemudian ini. Nah, cuma ibu saya ini sambil nangis Pak. Tolong saya dari jauh, anak saya ini udah koma gitu. Jadi dapat keringanan. Jadi karena mungkin ya karena ini ibu-ibu di mana? Gimana mama ya? Iya, ibu-ibu kan kondisinya lagi gimana ya? Ibu-ibu kan adalah apa? Ibu-ibu adalah ras terkuat. Nah, terus kuat. Ditambah lagi ada adik-adik yang sedang sakit parah ya kan. Jadi kan orang-orang ya langsung dari apa namanya? Antrian yang panjang itu antrian dari paling belakang berarti Bapak? Iya, langsung terobos gitu. Dan kata Pak Haji juga, udah sini itu. Langsung ditunjuk. Iya. Langsung. Dan saya ingat dikasih
minum, maksudnya air. Jadi ibu saya disuruh minta beli aqua yang 1 liter itu, Pak. Belinya di warga sekitar juga? Iya. Terus ada semacam apa ya, Pak? Tumbuh-tumbuhannya, rempah-rempah saya nggak tahu itu, maksudnya nggak ingat juga rempah-rempahnya apa. Dan yang saya ingat juga ibu saya diminta beli ini, Pak, apa namanya, belut yang masih segar, yang gede-gede katanya. Ada juga yang jual belut di situ? Enggak, maksudnya suruh nyari di pasar. Nyari di pasar. Dan jumlahnya ditentukan. Oke. Seingat saya 11 atau gimana. Oh ya, Jenis kelamin belutnya ditentukan. 11. Jadi nanti ada rempah-rempahnya, ada air yang dikasih, maksudnya doa-doa mungkin, dan itu belut. Belutnya itu di blender katanya. Di blender karena memang adik saya kan maksudnya padat-padat nggak bisa, harus yang cair dan harus lewat selang juga. Percaya nggak percaya, Pak? Akhir cerita seminggu Dirawat di situ. bukan, maksudnya ini berjalan lah kalau kata medis lah, dibawa pulang, tetap dibawa pulang, maksudnya dirawat tetap di rumah, Pak. Cuma ya itu tadi Pulang ke sini apa di Bekasi yang di saudara Bapak? enggak, karena yang ditakutkan maksudnya masih butuh pengobatan lagi, nggak langsung pulang, masih di Bekasi itu Pak. Stay di Bekasi. Dari seminggu itu dikasih itu minumannya, maksudnya air minum yang sudah didoakan, dan katanya air itu harus posisinya tidak boleh langsung dengan bumi, Pak. Jadi si air yang doa itu berarti kalau ditaruh ya di meja harus ada alas, tidak boleh langsung menyentuh dengan bumi. Bukannya botol aqua juga alas? Iya. Iya. Saya ikuti saja. Orang tua saya juga ikuti. Tadi makan, maksudnya belut di blender, terus ada rempah-rempah rutin pagi, siang, sore. Selama 1 minggu itu. 1 minggu posisinya kan, tadinya posisinya kan karena memang adik saya kan lama tidak makan dari mulut, Munci ya? Munci dan apa ya namanya, borok apa ya, Sampai pecah-pecah gitu kan? Pecah-pecah. Parah lah pokoknya, Parah. bibir kering parah lah itu. Iya. Membaik dan maksudnya sudah membuka mata, maksudnya kayak sadar gitu, Pak. Sadar dari koma. Seminggu. Padahal dari vonis dokter 99,9% adik saya Nggak ada kemungkinan untuk bertahan hidup, Pak. Ini, tapi yang saya tekankan ini tabib, Pak. Dan ada pengobatan yang make sense. Ada pengobatan yang make sense. Tidak semua diobati dengan daun bidara. Ya. Daun bidara minyak. Tidak semua orang yang datang ke alternatif itu mengalami gangguan jin. Ya. Dan kebetulan adik Anda juga nggak disetrum pakai keris kan? Iya, Pak. Maksudnya, nah itu berarti kan istilahnya alternatif di posisi pengalaman saya itu lebih membantu daripada rumah sakit, Pak. Iya. Tapi kan ini bukan dukun, Pak, tabib. Nah, terus. kalau itu yang work, istilahnya yang berhasil gitu kan, Pak. Ada juga ya Tabib yang gagal. ini spesifik dukun, Pak. Oh, dukun. Spesifik dukun karena waktu itu, Pak, Ternyata Bapak banyak pengalaman soal klinik, Pak ya? banyak, Pak. Karena tidak dipungkiri juga ya, kita berada di sebuah daerah ya kan, Pak. Iya. Yang mungkin ya dari circle-circle-nya ketika ada suatu tragedi atau masalah, kata tetangga ini coba ini bahasa kayak ini menurut bertutur tangga. Iya. Ya kalau daerah kita kan jangankan lagi sakit ya kan, Iya. lagi hajatan aja ada yang kesurupan. Betul. Nah, padahal kesurupannya gara-gara anggur orang tua itu, Pak, biasanya. Biasanya gitu. Cuma dia ngakunya kata
ini saya orang tua yang nggak diziarahi makamnya, kenapa katanya hajatan nggak bilang-bilang. Yo, lo bapak kan udah nggak hidup, ngapain saya bilang-bilang. Nah, kalau tadi istilahnya pengalaman saya di dunia pertabiban atau dunia alternatif yang berhasil. Yang berhasil. Nah, sekarang ini ada sebuah pengalaman juga di mana orang tua saya dulu pernah datang ke dukun. Ini karena apa lagi? Kena suruh makan belut lagi apa gimana? jadi zaman saya sekolah kan kebetulan sekolah saya di Semarang. Jadi saya nggak di rumah kan Pak. Nah kapan hari itu di suatu hari ada kejadian seperti ini Pak. Jadi orang tua saya nampak di sini lagi hilang terus ibu duitnya. Posisi rumahnya ini rumah biasa apa ada toko Pak? Rumah biasa Pak. Rumah biasa. Rumah biasa karena kala itu sudah jual bensin jual minyaknya udah enggak. Oh, udah enggak. Dan ketika saya udah Emang pernah ada jual-jualan gitu kan? pernah, tapi pas itu udah enggak. Nah, karena hilang ini juga ini it doesn't make sense. Maksudnya biasanya kan kalau pencuri ada uang berapa ya semua ya kan? Semua. Ini posisinya dari misalkan nih ya, saya ambil contoh dari 1 juta Ya. disisain 300, jadi diambil 700, dari 2 juta, pokoknya dari setiap jumlah uang yang ada tidak semua diambil. Mungkin pencuri ini ngambil seperlunya Pak, bukan semaunya. Tapi yang namanya kita tinggal di kampung mengarahnya kemana Pak? Pasti kan? Iya. Yang namanya tuyul, pocong dan lain sebagainya yang ngambil ya kan Pak? Istilahnya klinik lah ya. Kalau itu sebetulnya kalau misal saya masih di sini SMP SD kan saya di sini, mungkin ketika hilang-hilangan seperti itu ya udah nggak curiga ke siapa-siapa, anaknya sendiri wah ini mau panggil kerjaannya, ini mau panggil kerjaannya. Dan orang tua juga nggak bakal permasalahin ya kan? Iya. Soalnya uangnya Ya, gede. ya masalahnya sih Pak kalau uangnya banyak. Ya, semuanya udah aja gitu kan? Ya udah lah, paling marah-marah udah. Ya, yang jelas saya selalu jujur Pak. Hmm. Misalkan kamu ambil duit, iya, tapi saya nggak jujurnya jumlahnya gitu. Jumlahnya. Kalau ngambilnya jujur ya. Ambil jujur, bisa ditanya ngambil duit ya. Emang kalau masalah. Kalau misalnya ditanya detail Jumlahnya kan? ngambil 300.000 ya, enggak. Kurang Pak, kurangin Pak, minimal kalau kita kurangin 50% lah. 150, 75 tadi. Aduh. Nah, kemana lagi Pak? Karena di situ posisinya udah nggak ada saya kan Pak. Hingga dia siapa ya? Dia langsung mengarah ke hal-hal goib gitu kan. Nah, kebetulan ya cerita istilahnya di lingkungan sekitar tetangga-tetangga rumah saya dulu itu udah jadi konsumsi pabrik gitu. Ya. Dari Ibu Eti uangnya hilang ini. Oh, jadi rumor gitu. Iya, jadi pergunjingan lah. Pergunjingan. Awas ya, anunya apa? Lewati duitnya. Tuyul. Anak tuyul ya namanya pesugihan-pesugihan itu kan sangat lekat erat di daerah gitu. Kalau ada orang yang gendong tangan malam-malam gitu, wah ini kayaknya. Hingga akhirnya Pak, di sebuah momen karena coba Bu datangnya dari sini, coba Bu datangnya dari sini. 2 orang yang datangi. Ya. Yang pertama dukun pure dukun Pak, di mana ya maksudnya kejawen biasanya. Dari passionnya dari Passionnya juga dia nggak mengkamuflasekan diri sebagai orang beragama ya. dia tidak ya, biasanya yang belangkon gitu-gitu Iya. Pak, hitam, komboran. Saya lebih respect sama dukun yang ini, dia soalnya dia nggak memungkiri identitas. Istilahnya dukun adat mungkin seperti itu. Nggak bersembunyi di balik agama. Iya. Dan satunya lagi ini kayak Pak. Iya sih. Jangan sebut nama kan tapi kayak gitu. Sepertinya saya tahu kayak gimana. Ya terus. Nah, cuman saya juga tidak menyalahkan, maksudnya tidak menyalahkan praktisi ini Pak. Istilahnya Bapak datang ke dokter gigi, ya yang seputar dijauhnya adalah kemampuannya, istilahnya skillnya dia sebagai dokter gigi ya dijauhnya seputar Seputar gigi. seputar gigi.
istilahnya kedatang ke medis ya akan dijawabnya dengan medis. Datang ke praktisi perdukunan ya dijawabnya juga dengan hal-hal yang klinik ya kan Pak. Ini akhirnya datang pertama datang ke dukun nih Pak. Iya dukun. Ini parah Pak dijawabnya. Ini ngambil istilahnya dia ngarahnya bukan hal kami tapi ke orang. Oh langsung ke identitas seseorang gitu misal. Maksudnya ke orang tapi lebih ke ciri-ciri fisik. Nggak nyebut nama tapi. Nggak nyebut nama. Jadi posisinya Bu yang ngambil ini orangnya menghadap ke barat. Apanya? Rumahnya. Orangnya. Orangnya menghadap ke barat terus. Iya bukan orang jauh katanya. Iya. Rumahnya menghadap ke barat. Oke. Terus ciri-ciri fisiknya orangnya pendek. Terus ada tai lalat di bawah mulut. Kenapa spesifik sekali? Iya, cuman kan Pak, istilahnya orang yang menghadap Ke barat. Ke barat. Dengan ciri-ciri demikian. itu spesifik detail Pak. Hingga akhirnya kalau misalkan ada Pak, temukan. Oh, itu kan ada orang. Iya, tapi kalau misalkan maksudnya orang tua saya percaya akan hal itu, bisa menjadi fitnah kan Pak? Iyalah. Atas dasar apa? Buktinya apa saya mengambil uang Anda? Buktinya atas kesaksian dukun. Kok Anda ada tai lalat? Anda pencuri ya gitu. Tapi nggak gitu ibu Anda. Tidak. Ya. Nah, cuma sebagai perbandingan tidak percaya juga. Maksudnya tidak pure langsung percaya 100% ke dukun ini. Ibaratnya orang tua saya juga mencari lagi alternatif lain. Oh, ibu mencari jawaban yang lain Ya, membandingkan. Iya, membandingkan. Datang. Ini katanya yang ngambil pocong. Pocong yang ada tai lalatnya. Enggak. Enggak. di pas di kayak haji ini ya yang katanya pocong Pocong. ya pocong literally pocong Kuburan pocongnya menghadap ke baratnya. ya pocong istilahnya mungkin pocong jadi yang dia maksud Enggak gini, pocong konsepnya kan dia diikat ya kan. iya Ngambil uangnya gimana? Ya. Pakai mobil Pak. iya ya namanya goibah. Pocong dia mengurus diri sendiri aja susah. Detail pocong itu cebok aja susah ya kan. Gimana Padahal kenapa tidak diarahkan ke tuyul aja ya? tuyul aja lah biar gampang. Pocong gimana logikanya dia? Ternyata itu keresahannya. Pocong datang Awal apa-apa. jawabannya pocong. Heeh. Jadi sehingga diberi sarankan supaya nggak diambil ini katanya. Oke. Ikutilah. Katanya uangnya harus diikat, harus ada bawang, harus ada cabai kering gitu Pak. Oh, syariatnya gitu. Syariatnya gitu. Ya. Ternyata masih tetap bilang Pak. Walaupun udah ada bawang. Udah ada bawang. Tetap bilang Pak. Misalnya nggak tahu jumlahnya lupa, tapi pokoknya misalnya dari 2 juta bisa berapa gitu. Apa mungkin ada yang lupa kali merica sama kemiri ya? Ya sekali aja itu Pak jadi bubur berapa itu. Iya. Kita masak aja. Pocong kok takut bawang. Nah setelah itu datanglah lagi kan. Ini masih hilang gitu ya. Oh, habis itu tetap bilang masih ada kehilangan. Masih aja kan bilang ternyata di dawok kembali lagi dan ini bertanya ini. Oh, Tanya kemana lagi? ini tadi yang kayak haji tadi. 2 kali berarti. 2 kali. Iya, haji. Ternyata dijawab kalau tadi awal pocong, Pocong, sekarang lagi tuyul. Mohon maaf. Gini. Emang sih lebih masuk akal kalau tuyul. Ya minimal tuyul masih ada 2 tangan buat kalau mau top up diamond ya di apa. Iya. Tapi kenapa ganti tersangkanya Pak? Ya itu. Ya pokoknya karena ini juga berdasarkan cerita saya juga tadi dari sebenarnya. Pokoknya gitu setelah pocong berubah jadi tuyul. Berubah ya Bro? Maksudnya datang ke Bapak ini, ke Pak Haji ini berapa kali? 2 kali. Kalau 3 kali mungkin gundurwo. Ganti lagi ya Ganti mungkin. lagi. Bisa
terjadi. Cuma yang kedua setelah diikuti lagi dan tetap saja Pak, tetap aja hilang-hilang. Maksud saya gini juga ya, kalau itu, oh orang tua saya juga goblok juga kan, posisinya hilang-hilangan juga kan. Kenapa harus masih menyimpan cash ya kan Pak? Iya. Harusnya kan tinggal ya jangan nyimpan cash saja. Ternyata setelah dilukai berhari-hari itu ada pas sebulan Pak. Ada pas sebulan. Apanya? Ya maksudnya kehilangan itu terus kehilangan Oh, dari awal sampai akhir? sampai akhir ketahuan pelakunya ada pas sebulan. Akhirnya gini Pak. Cuman ya bego juga sih sebetulnya, harus rentetan berhari-hari baru ketemu solusinya gitu. Akhirnya iya kata orang tua, kata bapak saya, udah Bu nggak usah pegang duit, jangan nyimpen duit di rumah. Jadi ibu Anda si gopeng. Belum ada Pak waktu itu Pak. Nah, nggak nyimpan cash, yang pokoknya pure nggak ada lah. Ada nyimpen cuma duit jajan yang nggak banyak dan pasti di kantong-kantong aja. Ternyata setelah dilakukan itu, yang hilang handphone. Ganti lagi. Dari awal ini nggak ada kehilangan barang ya? Nggak ada hilang Uang doang ya? uang terus. Ternyata yang hilang handphone dan perhiasan Pak. Menurut Bapak ini Ternyata pocong juga bisa. Di sana sudah teknologinya canggih. Jadi dia butuh HP. gini, tahun ini kan nggak ada WhatsApp ya. Iya. Gimana pocong mau video callan sama temennya? Jadi wah, sangat setuju kan? Sangat setuju bahwa mana mungkin bangsa goib mengambil handphone dan perhiasan, ya kan? Iya, dia kan ngisi pulsanya di mana? Justru itu Pak. Makanya ini langsung tertuju terhadap manusia Pak. Hingga akhirnya orang tua saya istilahnya adalah lakon dewek. Jadi dukun juga. Gimana? Iya, maksudnya pengen tahu siapa sih sebenarnya. Soalnya menurut dari rekapitulasi kronologi kehilangan itu biasanya itu ketika posisinya tidak ada di rumah. Pagi hari lagi sepi. Posisi sepi karena orang tua saya kan dua-duanya bekerja gitu, PNS jadi guru. Iya. Jadi kala itu meliburkan diri, diam di rumah, tapi seolah-olah rumah ditutup semua. Waktu itu PNS belum ada absen pakai ini ya, pakai HP gitu. Iya, belum fingerprint. Belum fingerprint segala macam. Iya, udah izin ke rekan-rekannya. Oh gitu. Lanjut. Nah, pokoknya gerbang ditutup, jadi seolah-olah Nggak ada orang. udah berangkat sekolah. Ternyata Pak, nah ini yang keren, adik saya posisinya itu sholat subuh Pak. Setelah sholat subuh, posisi di apa? Di rumah ada siapa jadi? Jadi tinggal ada ibu saya dan adik saya. Oh, ada bapak yang makan dulu. Iya. Iya. Terus? Nah, ini posisi udah rentang waktunya udah jauh Pak, udah sehat, udah gede, maksudnya TK waktu itu adik saya. Jadi, karena yang namanya anak kecil biasanya susah dikendalikan, maksudnya pengen nonton TV, pengen apa? Pengen rame lah ya. Iya. Rame. Tapi pada saat itu dia nurut sekali, kita kenapa? Diam deh, duduk sama ibu pengen tahu orang yang dulu itu siapa gitu. Jadi duduk, posisi setelah sholat subuh, ibu saya masih pakai makanan itu. Jadi duduk di sajadah, dia posisinya di sebelah tempat sholat itu ada kaca napok. Jendela kaca zaman dulu. Zaman dulu yang posisinya miring bisa diangkat gitu. Kayak Berjejer. bisa diambil juga gitu kan? Iya. Nah. Ternyata pas 7:30 kata ibu saya, 7:30 ada orang yang mencongkel kaca dan sudah posisinya masuk ke dalam Kepalanya. Thailandnya ada sini nggak? Iya kan? Cocok logis sama dukun yang tadi kan? Thailandnya bukan di sini, ternyata agak ke atas. Tapi ada Thailandnya. Dia bukan Thailand, intinya itu Tompel. bukan tanda lahir lah, udah
tante lain. Iya, bukan teh lalat. Tapi kebanyakan, teh lalat kebanyakan. Iya, maksudnya takutnya tetangga saya yang tahu itu. Nanti siap. Kita kan nggak nyebut nama. Iya. Nah, iya. Udah kelihatan nih Pak. Hah? Kamu lagi apa? Kelihatan. Karena posisi Nako itu pas di bawah itu ibu saya yang kan patrolan gitu. Karena kalau tadi kan posisi masuk kan posisi tenang gitu. Posisi ini gerilya ya. Iya, posisi tenang jadi santai gitu. Walaupun rintangan susah juga karena tenang bisa ya kan. Panik? Tapi pas panik bisa Anda bayangkan lah. Tapi yang lucu Pak, exit plan-nya dia. Kamu sedang apa? Ternyata dia jalan mau ngambil sandal yang saya pinjam. Sandal? Oh dia alasannya ini mau ngambil sandal yang saya pakai pinjam gitu. Oh berarti ini teman bapak? Ternyata teman saya sendiri Pak. Nah dari situ bahwa ternyata dua dukun ini ya mungkin sedikit Dua alternatif. Iya dua alternatif ini sama sekali tidak membantu akan Iya. kejadian itu ya Pak. Tapi saya lebih keren yang dulu. Iya. Iya kan? Dia bisa mendebak, pokoknya ada lah gitu. Yang jelas dia tidak memfitnah tuyul dan pocong. Iya dong. Istilahnya pocong kok saya yang disalahin. Tuyul kan saya tidak mengambil. Bisa bapak bayangin ada dua tersangka yang ternyata salah ya kan? Ada Yang pocong yang difitnah, ada tuyul juga yang difitnah. Padahal dua-duanya nggak tahu apa-apa ya. Iya. Dia duduk tenang aja dikecepot pak. Iya. Dua-duanya ya. Ya, yang jelas kalau memang betul-betul juga kata Bapak kalau dukun ini ya tentunya ke manusia dan walaupun ya berbahaya juga kalau misalkan mengikuti, maksudnya kan harus ada bukti Pak. Iya. Walaupun diarahkan ke manusia juga. Ya intinya ini melebar banget jadinya. Iya. Lumayan lebar karena emang harus ada relevansi ceritanya sih. Cuman emang harus kayak gitu sih. Maksudnya gini, kalau kita emang mau pengobatan alternatif dan itu emang gak bisa dihilangin karena rumah sakit itu ribet asli. Iya. Rumah sakit kan emang ribet banget prosesnya. Apalagi buat kita yang emang, ini buat saya pribadi yang emang harus pakai BPJS dan itu pun dadakan. Kalau ada apa-apa ya kan. Harus ada rujukan ini Harus lah ada itu. rujukan ini itu dan sebagainya. Ngantri BPJS seharian. Iya. Belum lagi susternya jurus-jurus ya kan. Iya. Kalau pakai BPJS mah ya emang itu kan realitanya Pak. Iya. Ya dukun, tabib dan paranormal ataupun ya apapun lah Atau itu. luntur. Iya, alternatif Sama ya. Bisa emang nggak bisa dihilangin dari Indonesia dan menjadi jalan kedua yang paling populer buat masyarakat menengah ke bawah. Betul. Iya kan? Ya saya nggak setuju gini. Kalau emang si pesulap merah ini dia mau mencerdaskan bangsa, menghilangkan kebodohan masyarakat tentang pengobatan kedukun dan lain-lain, dia harus mikir matang-matang. Nggak semua orang datang ke rumah sakit. Maksudnya gini, nggak semua orang cuma mules doang harus ke rumah sakit, Pak. Iya kan? Betul. Emang kayak di sinetron ya kan, aduh yang mules, ya udah ke rumah sakit dulu. Kita mana mungkin aduh yang mules ya kan? Macak, wah ini ngangkat. Iya kan? Kalau mulesnya berkelanjutan, apa yang dituju ya kan? Tabib dulu pasti. Bawa beras 1 liter cukup, ya kan? Dijalukakan lah istilahnya kalau di sini kan. Oh ini ternyata orang tuanya gini minta lele goreng atau minta sayur lodeh ya kan, disuguhin, selesai, mulesnya sembuh. Bayangkan kalau harus ke rumah sakit, ngantri BPJS karena mules lama ya kan. Tapi dan juga kebalikannya Pak, tidak semua orang yang demam tinggi pilek, apalagi anak kecil, itu adalah gangguan jin. Iya. Biasanya anak kecil susah tidur, padahal kan emang masanya kan dan juga tantrum nggak bisa tidur. Orang sini dibawa ke dukun dan ini adalah gangguan jin. Benar. Intinya kita putar logikanya aja. Kalau saran saya sih buat
pesulap merah dan buat Samsudin ini ya kita edukasi aja ke masyarakatnya. Kalau Anda emang gangguannya kecil dan Anda emang nggak harus ke rumah sakit menurut Anda, ya udah datang ke paranormal. Kalau menurut Anda ini udah harus ke UGD, ya udah datang ke rumah sakit. Nggak mungkin kan orang penyakit medis lagi parah-parahnya. Yang jelas kemarin si Udin juga ke rumah sakit, Pak. Kenapa dia tidak ke gurunya? Samsudin itu pakai BPJS nggak? Nanti dia ditelantarin juga di. Nggak, yang jelas beredar di foto itu dia sedang berbaring di kamar tidur rumah sakit. Samsudin ini. Sampai nyari rongsokan. Enggak, versi sekarang. Versi sekarang Mungkin karena kena mental, diserang ini, itu pendoponya ditutup gitu kan. Nah itu juga tuh. Jadi masyarakat sekitar ternyata enggak, Samsudin ini pendatang apa pribumi sih? Kita kan di Indonesia suka banget sama istilah pendatang dan pribumi. Kurang detail Pak itunya. Tapi yang jelas. Tapi masyarakat di sekitar Padepokan si Samsudin ini dia kan jadi sebenarnya dari dulu emang nggak pro sama Samsudin kan? Betul. Beda sama yang tabib yang Bapak datengin, masyarakatnya yang humble ya kan, yang menerima parkiran yang 50.000 satu mobil ya kan, terus dia jualan aqua juga. Jadi menjadi komoditi tersendiri buat masyarakatnya. Intinya saling menguntungkan. Tapi kalau Samsudin ini kayaknya dia bikin padepokan gede banget, yang parkirnya di dalam, yang orang jualnya juga di dalam. Dan istilahnya orang terdekat tidak mendapat benefit apa-apa. Iya. Tetangga-tetangganya yang mendapat benefit apa? Paham Pak maksud Bapak? Aja sih itu. Iyalah. Jadi apapun ya kita nggak bisa memungkiri juga kok. Ketika dokter juga kan dia cocok-cocokan kan. Ada dokter yang viral banget di sini dulu kan. Kita nggak sebut nama lah dokter siapa. Sekitar rumahnya kan ramai banget. Terus akhirnya dia kan bikin klinik ya. Tapi dia kan tetap ada benefit buat desanya sendiri kan. Iya Pak. Paling nggak orang terdekat. Paling nggak orang terdekat ada benefit juga. Dan akhirnya masyarakat juga nggak nutup kliniknya. Betul. Malah jadi gede sampai sekarang. Harusnya Samsudin juga dia. Oh berarti itu tetangga Samsudin itu bukan karena percaya pesulap merah. Bukan, karena dia nggak ada masyarakat di sekitar Samsudin, di Padepokan Samsudin nggak dapat income apa-apa dari si Padepokan Paranormal Samsudin ini. Udah nama desanya tercoreng jadinya kan. Nggak dapat apa-apa. Udah kepala desanya yang rambutnya di sini putih gitu. Mungkin kepala desa dapat. Dia suka minta KTP soalnya. Enggak, takutnya sulap merah KTP-nya dipakai buat pinjol. Kesan yang paling ini Pak, kan awal-awal Pak. Iya. Saya tuh, ini kan katanya Padepokan dan ini yang dapat izin Pak. Ada legalitasnya gitu. Menarik. Nah ternyata info terupdate itu izinnya adalah pijat tradisional. Oh, berarti sekelas wasikam. Oh, wasikam itu tukang pijat di Guswar. Ya, di kalangan kami lah. Tukang pijat, dia masih muda juga supaya jelasin banget. Iya. Nonton mana ada. Ya berarti kalau wasikam juga tinggal diurus lisensinya. Oh, Padepokan Samsudin ini dia izin legalnya itu cuman bukan ini maksudnya pengobatannya Pak. Pengobatannya itu cuman pijat tradisional. Pijat tradisional secara legalitas. Iya. Jadi yang terdaftar di legalitas. Kris petir nggak terdaftar. Termasuk. Ini namanya pijat kan namanya pijat. Refleksi ya. Refleksi gitu kan. Tapi kris petir juga masuknya pijat refleksi Pak. Disetrum. Iya disetrum. Videonya kan ada orang yang lumpuh ya kan, ibu-ibu mana kakeknya yang lumpuh ya kan. Sini saya setrum ya kan. Oh iya katanya. Saya paling unik video itu loh. Dia kelihatan keren banget itu. Sini setrum. Tak gitu kan. Terus oh iya. Kayak di otaknya Samsudin ini terbayang gitu. Oh ibu ini. Ya ibu ini sakit. Ada jinnya ya kan. Tenanan yo. Saya jamin, saya berani ngomong kalau video ini viral, kalau YouTube ini viral, saya berani ngomong kalau di otak Samsudin,
waktu mengobati ibu-ibu yang lumpuh itu, dia bukan mendiagnosa penyakitnya, tapi gimana konsep kebohongan selanjutnya. Make sense. Oh iya, gimana ya? Biar ibu ini bayar gede. Soalnya padepokannya butuh ini juga Pak. Dia ada santri juga, dia bukan orang sembarangan. Iya, yang jelas Pak itu perputaran ekonominya, wow Pak. Itu soalnya saya lihat itu maksudnya list harganya itu wow banget Pak. Oh ada. Iya, maksudnya pengobatan klasifikasi A, B, C gitu. Misalnya pengusiran dan dia datang ke rumah itu, kalau dia yang datang ke rumah lebih gede lagi Pak. Kalau diundang. Soalnya kan transportasi dan lain sebagainya. Ya itu gerbang padepokannya juga gede kan Pak? Gede Pak. Ya itu kalau awalnya sih waktu belum viral sih, oh mungkin Samsudin ini saking banyaknya pasien yang kena santet ya kan, pasiennya kena santet disembuhin, keluar paku, keluar semen, keluar material lah, jadilah padepokan ya kan. Sama Samsudin dikumpulin, Samsudin kan tukang rusukan kan dulunya, jadi dia udah expert Pak ngumpulin barang-barang bekas, kumpulin semen, keluar semen, muntah semen, kumpulin, keluar pasir, kumpulin. Jadi bos material. Jadilah padepokan. Nanti UD Samsudin atau apa CV Samsudin? Alat-alat apa saja, material-materialnya. Karena ketika satu orang yang kena santet dan di dalam perutnya ada paku, itu nggak bakal jadi apa-apa, paling cuma 2 atau 3 biji. Tapi ketika 100 orang itu bisa dikiloin Pak. Iya betul. Paku, ya kan? Gini, seling. Bapak tahu juga ketika Idris Samsudin itu di wawancara atau di podcastnya Dr. Richard Lee. Tahu kemarin nonton? Iya. Tapi bukan di podcastnya, pas di itu dia upload di TikTok atau saya nonton potongan videonya. Yang ada istilahnya dia di Densu juga sama kan, mengambil penarikan gitu. Ngambil suatu hal ya klinik lah ya, entah itu jimat atau polaris ataupun apa ya. Ternyata kameramennya itu pro banget serius. Jadi ada momen di mana kan kameramennya itu melihat krunya atau krunya si Samsudin ini, itu yang jago itu, yang panjang rambutnya, naruh dulu di bawah meja. Kelihatan, walaupun sepintas. Taruh, setelah itu kamera memperlihatkan Samsudin lagi, dia sepertinya di sini ada sesuatu. Ya diambil di situ. Ternyata, ya benda keramat itu, ya emang temennya yang taruh. Ya apa bedanya sebenarnya sama konten-konten prank settingnya? Iya betul Pak. Iya. Kalau misalkan dari segi entertainnya sih nggak pernah masalah. Maksudnya saya dalam saya ngertinya dalam dunia editingnya Pak. Misalnya dari videonya, ini frame per frame-nya kadang cut-nya itu ya namanya editing sehalus-halusnya di mata editor itu masih kelihatan Pak. Iya. Hingga ini editan. Betul. Tapi jangan sampai mengklaim bahwa ini dia kontradiksi Pak. Di beberapa momen dia bilang kalau itu kan cuma hiburan. Tapi ketika ditanya apakah ini real, ya namanya juga film juga kan biar lebih ramai dibumbuin gitu. Gila, Samsudin emang entertain banget ya Pak? Iya kan? Dia tidak mau dijudge bahwa itu rekayasa. Iya kan? Ya, dia itu real, bilangnya real, tapi untuk lebih dramatisir jadi tambah-tambah gitu. Ya, Samsudin ini dia bisa bertahan hidup hingga sekarang dan memiliki segalanya di bidang dia. Itu kan karena faktor entertain juga. Dia terstruktur secara organisasi dia, ya kan, banyak pengikutnya, ya kan, banyak yang menyembunyikan kepalsuannya. Betul. Itu susah jadi orang yang secakap Samsudin itu. Betul. Nah, yang lebih tahu Bapak, ada Asosiasi Dukun Indonesia. Adi. Bapak pasti tahu setelah ini viral. Apa dari dulu juga? Saya tahunya Perdunu. Persatuan Dukun Nusantara itu di Banyuwangi dan wah, yalah.
Wawasan Bapak sangat luas sekali. Persatuan Dukun Nusantara. Oh, berarti ternyata dukun ini ada asosiasinya. Ada Pak, ada logonya Pak. Oh, berarti tolong Kita tampilin nanti sini logonya, Perdunu. orang-orang yang menuduh asosiasi dukun itu tidak ada dan tidak. Hai, gini Pak, framingnya adalah menurut netizen ini kok tiba-tiba ada asosiasi dukun yang kan nge-shoot atau ngelaporin si pesulap merah kan, karena menurutnya kan ada suatu potongan-potongan video mengatakan bahwa kata Marcel kalau dukun itu kalau nggak cabul ya nipu. Oh, menurut Bapak jadi bukan menurut Bapak, maksudnya sepengetahuan Bapak berarti ada ini asosiasi dukun dari dulu juga. Ada lah Pak, dari sebelum ini kan ada di Banyuwangi kan ada komunitasnya juga dia. Dan dia mengklaim seluruh Indonesia ikut, adalah perwakilannya. Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara. Ada pamerannya loh Pak. Ada pamerannya. Kenapa ini Bapak sangat penting sekali informasi ini? Kenapa ini tidak muncul di permukaan? Soalnya framingnya adalah kok tiba-tiba ada asosiasi dukun Indonesia yang melaporkan Marcel. Search di Google Perdunu, Persatuan Dukun Nusantara, Perdunu aja lah ketiknya. Klik di gambarnya juga ada logonya. Dan beberapa tahun yang lalu itu pameran pertamanya dia pameran santet. Iya, dan acara intinya sih pengenalan logo. Mas, Bapak informasi ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa dong, cek aja di Google, ada pengenalan logo dia, Perdunu. Kalau dokter punya ID kan? Betul. Kalau dukun emang banyak dia ini kan, ada Adi yang tadi Bapak bilang ya kan, ada Perdunu, dan emang dukun kan dia varietasnya banyak. Nah, tipis saya bahas ini, berarti Perdunu ini ada, menurut Bapak ada pamerannya segala macamnya. Nah, ada berarti juga ada klasifikasinya, maksudnya ini misalkan dukun bayi. Oh, kalau itu nggak tahu. Ini ada dukun urut, ini ada dukun apa gitu, spesialis apa, atau dukun spesialis pelet. Kalau itu nggak tahu, tapi pasti ada dong di situ. Dia kan kayak seminar aja, kayak webinar lah. Webinar dukun. Kalau webinar marketing kan kita saling sharing masalah mindset, ya kan, saling sharing masalah gimana sih ini pasar apa sih yang lagi walk, apa sih yang lagi winning campaign. Lah kalau dukun, aku apa ya sekarang yang lagi walk masuk ke perut sasarannya kan? Aku jenis model apa sih yang lagi murah tapi dia bisa Sudah langsung masuk ke otak. Jadi guys, kembali lagi, menurut Bapak ini ikatan dukun Indonesia atau Perdunu atau yang lain itu sebelum permasalahan individual juga sudah ada, bukan tiba-tiba ada itu. Loh, kalau Indonesia aja, pecinta kucingnya juga ada. Kenapa komunitas dukun nggak ada? Kalau Anda waktu Panji roasting kucing dan diserang seluruh Indonesia ternyata ada asosiasi pecinta kucing. Kenapa ketika Samsudin diserang nggak ada asosiasi dukun? Boleh dong. Semua ada pro dan kontra, dan ada yang merasa bahwa Samsudin perlu dibela. Baik. Karena gimana pun dukun adalah sebuah profesi yang nggak bisa ditinggalkan. Ya, tapi kita di sini sepakat bahwa istilahnya maupun dukun maupun apa, tapi yang sangat disayangkan ketika itu menjadi sebuah praktek penipuan, Pak. Betul. Tidak sedikit juga bahwa dukun-dukun ini yang memanfaatkan, misalkan ada juga misalkan ya tadi dukun yang cabul. Istilahnya ini kamu kalau pengen sembuh harus dimasukkan benda sesuatu yang keras, kamu tutup mata turut lancar. Ternyata Candy yang masuk, Pak. Kenapa jadi Candy? Iya Pak, itu Pak, banyak kesaksian perempuan-perempuan yang dilecehkan seperti itu oleh dukun, Pak. Dan lagi juga banyak praktek-praktek dukun yang istilahnya yang dia datang dengan berharap kesembuhan karena memang
dari rumah sakit dia tidak mendapat kesembuhan, datang ke alternatif, malah ditipu lagi hingga akhirnya uang banyak, uang habis banyak, sembuhnya tidak. Itu yang sangat disayangkan. Tapi kalau bisa, ya memang kalau kita cermati memang tidak semuanya dukun cabul dan tidak semuanya dukun ibu, Pak. Tapi yang cabul, yang ibu kan kalau kata master biasanya dukun. Biasanya dukun. Kalau saya sih tetap bilangnya oknum, Pak. Oh iya. Ya. Gini, kalau yang cewek-cewek dicabuli dicabuli, pas dia sedang berobat, itu saya jamin rata-rata pasang susu. Iya, biasanya orang yang bekerja di wanita malam gitu kan, pengen laris. Kenapa gitu kan. Anda biasa dibeli, tapi ketika Anda diraba-raba merasa terhina? Gitu kan konsepnya. Jangan, Pak. Saya tidak sepakat kalau itu. Maksudnya kalau dibelikan Apakah karena ada benefit, Pak. Bapak dukun ini tidak melalui micet? Apakah karena langsung tubruk ya kan? Ini terlalu melebar. Yang jelas Bapak Kombes Krisnamukti ini posisinya menantang Gus Samsudin dan ada berdiri di Islam Merah, dan pengacara-pengacara banyak yang mendukung Marcel, Pak. Menantang dalam hal pembuktian atau Pembuktian, maksudnya ya istilahnya ngenyek ya. Ya maksudnya menyikapi lucu akan sikap daripada Gus karena melaporkan si pesulap merah itu. Tapi yang jelas, yang saya bingung mau kan ini posisinya saling melapor. Ini melapor. Tapi yang saya bingung ini kapan diprosesnya? Iya kan, dua-duanya karena Ya mungkin masih dalam tahap proses ini. enggak, karena kepolisian kan harus ada korban dulu yang melaporkan. Betul. Kalau dua-duanya sih antara pesulap merah sama si Samsudin ini paling ujung-ujungnya pencemaran nama baik dua-duanya. Pasal karet itu lah pokoknya. Tapi ya kalau korban sih ada, Pak. Tapi yang maksudnya yang saya bingung juga ya viral di media sosialnya aja ini orang-orang yang mengaku menjadi korban dan gitu. Tapi sampai saat ini saya belum menemukan informasi bahwa orang yang menjadi korban dan melaporkan gitu. Iya, belum ada. Tapi ya yang jelas menurut saya posisinya sekarang ini kedua-duanya dapat panggung ya kan? dari merah ataupun yang hitam ini. Di Brownies diundang Iya. Di podcast diundang. Mungkin dipertahankan framing seperti ini lebih lama lagi biar toh kan posisinya walaupun dalam kasus ini si Udin lebih dirugikan ya kan, tapi yang jelas sekarang sudah tampil TV ya kan. Iya, tetap maksudnya gini, kapan lagi seorang dukun diundang di televisi selain dukun ujung-ujungnya yang melakukan itu, tapi kan itu pas posisinya kasus tuh. Yang mana? Yang itu yang dari apa namanya tempatnya, aduh saya lupa, yang memutilasi zaman dulu tuh. Dukun ini AS. Iya. Itu dulu banget. Iya dulu. Maksudnya kan diliput di TV. Oh iya. Kan masuk TV. Kapan lagi dukun dapat panggung di dunia entertain? Iya. Gitu kan. Iya. Saya jadi lupa mau ngomong apa tadi. Tapi intinya mau Anda menghujat Samsudin atau Anda mendukung pesulap merah atau sebaliknya ya kan, Anda tetap miskin, Bray. Dua orang itu yang dapat panggung kok. Walaupun padepokan Samsudin ditutup, bangunannya masih berdiri kokoh. Iya. Tanah luasnya masih Dan bisa mungkin dibuat. juga membuat perizinan lain. Perizinan lain sama kayak kasus ini apa namanya? Holy Wings. Berarti tinggal ganti aja bukan padepokan Gus Samsudin. Iya. Pak, awalnya kan dia padepokan Nurjat Sejati ya. Tinggal kasih bukan ya, bukan padepokan Nurjat Sejati. Selesai perkara. Pesulap merah masih tetap dapat asen dari YouTube. Betul. Masih tetap bisa menghibur lewat sulatnya ya kan. Iya. Anda yang komen-komen hate speech ya. Dapat apa? Serius dapat apa? Karena ujung-ujungnya ketika orang tua Anda sakit dan Anda hanya punya BPJS dan malas antri BPJS, tetap dukun adalah solusi pertama yang bakal ada Anda. Iya loh, kita nggak munafik sebagai negara yang berbudaya, Pak. Betul Pak.
Oke, mungkin ini sudah melebar kemana-mana Pak. Saya takutnya ada tiba-tiba ada tukang bakso. Iya, ini Pak. Saya sih kalau mau bicara kayak ini sih, kok Samsudin dan pesulap merah ini diangkat terus ya? Iya. Ternyata lagi menyembunyikan kasus tembak menembak. Bukan Pak, tetap ini mungkin mencoba menutupi tapi tetap karena Tapi kasusnya setelah ini ya, setelah kasus tembak menembak itu setelah Samsudin. iya duluan dia dulu justru agak tenggelam gara-gara. Tapi di Google Trend dua keyword ini masih berdampingan sekarang. Iya. Dua keyword ini. Ya makanya kita bikin konten ini kan. Pokoknya kita mau terus bermain di tepi jurang. Iya. Biar oh ya, mohon maaf buat bapak-bapak di Perdunu, jangan santet saya Pak. Saya mendukung loh Pak, mendukung program-program dan asosiasi bapak-bapak sekalian di Banyuwangi karena saya respect dengan budaya. Tapi yang paling penting intinya jangan beli produk-produk dukun di Shopee Pak. Soalnya udah ketahuan semua Pak. Iya betul. Iya kan, Hmm. udah ada semua di Shopee dan di Tokped itu. Saya juga mau belilah satu buat nakutin anak saya nanti kalau nakal setrum sama petir Ya ya. paling tidak bisa buat ngusir nyamuk ya. Iya. Terus petir misalnya. Oke guys, mungkin episode kali ini, pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Nggak ada konklusi. Mungkin kayaknya ada Bapak ada. Kalau buat Samsudin sih nggak ada. Buat pesulap merah juga nggak ada. Udah terserah sampean aja lah pokoknya berdua. Iya. Saya bingung Pak. Iya, endingnya mau seperti Ini apa? mau seperti itu. Kalau mau Nggak menutup kemungkinan bakal ada konten dukun yang kedua juga sih soalnya. Iya. Siapa tahu bakal makin menarik. Iya. Oke guys, sekian dulu dari saya Bang Budarto dan saya Ikram nggak pakai Budiarto. sampai jumpa di next episode. Bye bye.